Bismillah. Kemudian kita lanjutkan videonya. Disinilah kita akan mengetahui nanti ciri-cirinya, ya. Bagaimana cara mengenal isim mudzakkar, bagaimana cara mengenal isim muannas, ya. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya telah kita pernah sebutkan dengan mengenal ciri-ciri, ya, atau tanda-tandanya, maka kita akan mengenal sesuatu, ya. Ketika kita mau mengenal seseorang itu, misalkan ciri-cirinya si Zaid, ciri-cirinya Fatimah, memiliki ciri masing-masing, membedakan Fatimah dengan Aisyah, ya, Aisyah dengan Hafsah. Di situ masih ada ciri-cirinya. Sekarang disinilah kita akan menjelaskan, menyebutkan satu. Misalkan kita harus tahu ciri-ciri isim muannas dulu supaya tahu isim mudzakkar. Ya, sekali lagi, bagaimana cara mengenal isim mudzakkar? Kalau disebutkan para ahli bahasa, dengan mengenal ciri-ciri isim muannas yang menunjukkan perempuan tadi, maka kita akan tahu nanti ciri-ciri isim mudzakkar. Kalau sebabnya di buku kalian banyak ciri-cirinya, namun anak cukupkan 4 saja. Dengan kalian hafal 4 ciri-ciri ini, ciri-ciri isim muannas ini, ya, ada 4 di atas ini, maka mencukupkan kalian akan bisa membedakan nanti mana isim mudzakkar dalam Al-Quran dan mana isim muannas, insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk ciri-ciri yang pertama. Ya, jadi kalian harus fokus kepada ciri-ciri isim muannas saja. Di buku kalian hanya disebutkan ciri-ciri isim muannas, alasannya dengan mengenal ciri-ciri isim muannas, ya, yang disebutkan, ya, ada sekitar 10 atau berapa di situ. Dan setelah itu, selain itu adalah isim mudzakkar. Selain dari ciri-ciri yang disebutkan dalam buku, ciri-ciri isim muannas itu, maka selainnya itu adalah disebut dengan isim mudzakkar. Yang pertama, ciri khasnya isim muannas diakhiri ta marbuthah. Diakhiri ada tak-taknya ini, tak marbuthah, tak yang diikat ini. Marbuthah itu yang terikat, yang diikat begini. Contohnya ini banyak sekali. Ini saburatun. Nah, papan tulis ini ada tak marbuthahnya. Kemudian nafiratun. Kemudian mirwahatun. Mirwahatun. Ya. Dan kata-kata apa saja yang muncul dalam ayat Al-Quran maupun hadis atau dalam teks Arab yang diakhiri ta marbuthah pasti namanya isim muannas. Pasti namanya isim muannas. Ya. Yang kedua, nama wanita. Nah, meskipun nama wanita misalkan sini Fatimah tuh diakhiri ta marbuthah juga, ya. Kemudian, dan dia juga nama orang, nama wanita. Kemudian yang kedua, nama wanita. Nama wanita itu pasti isim muannas. Kata yang menunjukkan wanita. Sekali lagi isim muannas di sini kata yang menunjukkan wanita. Ya. Disinilah kita bisa bedakan nanti mana isim mudzakkar dan isim muannas. Contohnya Hindun, nama orang nih. Hindun. Entah dia nama Arab maupun bukan nama Arab, yang jelas disebut dia isim muannas. Kemudian Fatimah yang kita sebutkan tadi, dia juga nama wanita. Nama wanita Fatimah, nggak ada namanya Ahmad Fatimah atau Muhammad Fatimah, lah, nggak boleh dicampur adukan, ya. Kemudian sudah namanya wanita, dia juga ta marbuthah, maka tidak ragu lagi kalau dia adalah isim muannas. Selanjutnya Aisyah, ya, Aisyah. Nah, sini Aisyah. Kemudian ada juga nama wanita mungkin tidak populer, ya, namun di buku-buku bahasa Arab tentang percakapan disebut misalkan Ilham, ya. Dan di Indonesia nama laki, namanya bersama nama perempuan Ilham. Kemudian bisa digunakan lagi bisa perempuan, namun populer yang Anda lihat di Baini Yadaik, kitab Baini Yadaik percakapannya itu Ilham itu wanita. Ada juga Syams, ya. Ini Syams, ini juga nama wanita juga di Arab. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, yang kedua adalah nama wanita. Nama wanita yang pertama diakhiri ta marbuthah. Setiap kata yang ada tak begininya ini tak marbuthah, ya. Atau nama wanita pasti isim muannas. Yang ketiga, sifat khusus bagi wanita. Contohnya haidun, ya. Ya, haidun, ya. Ya. Haid. Kemudian nifas bagi wanita, ya. Nifasun, haid, ya, haid. Haidun atau haidun, ya. Ini yang khusus bagi, ya, haid. Wanita
nifas, ya nifas. Wanita pasca melahirkan itu disebut nifas, itu sifat khusus bagi wanita. Karena nggak ada laki-laki haid dan tidak ada laki-laki juga yang nifas. Kemudian murdiun, ini sifat untuk wanita. Murdiun, arti murdiun itu menyusui. Menyusui itu hanya wanita, bukan laki-laki. Ya. Kemudian ada lagi hamil. Hamilun, hamil. Ya, jadi ini diantara sifat khusus bagi wanita pasti isim muannas. Meskipun tidak ada ta marbutonya, kan ini tidak ada ta marbutonya, bukan nama wanita. Ditanya mas muki anti ismi nifas, mas muki anti ismi misal haid, lah nggak ada dalam bahasa Arab itu. Ya. Namun kenapa dia dikatakan isim muannas? Karena alasannya sifat khusus wanita. Ya, nifas hanya wanita, tidak ada laki-laki. Haid tidak ada laki-laki, hanya wanita. Kemudian hamil juga, hamil tidak ada laki-laki yang hamil. Ya. Kemudian yang keempat murdiun, menyusui juga, ini sifat khusus bagi wanita. Haid, nifas, murdi, hamil disebut isim muannas karena sifat khusus bagi wanita. Yang keempat disebutkan di sini kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan anggota badan double, ganda, double. Misalkan mata, ainun, mata. Dalam bahasa Arab, ainun mata ini itu disebut isim muannas karena double, berpasang, ada pasangannya. Ya. Anggota badan double itu pasti muannas, dia isim muannas karena double. Nah, kemudian itu lagi udhunun, telinga. Nah, udhunun karena badan double ya. Kemudian yadun. Yadun ini yadun tangan ini isim muannas namanya, dua ini yadun. Kemudian kaki juga rijlun. Dan anggota badan double yang lainnya rijlun kaki menunjukkan dia isim muannas, ini isim muannas, ini isim muannas, ini dan ini isim muannas. Namun alasannya yang berbeda. Ainun bukan nama, tidak diakhiri ta marbuto. Ainun bukan nama, ada nama wanita. Ya, ainun ada nama wanita. Ainun bukan sifat wanita, namun ada ciri-ciri yang empat inilah yang mewakili bahwa dia ada isim muannas. Karena ainun ini anggota badan double atau berpasang, maka dikatakan isim muannas. Ya. Jadi kesimpulan dari ciri-ciri isim muannas ini, kalian atau di bab yang kedua ini, yang pertama, pasal kedua atau bab kedua mempelajari tentang isim ditinjau dari jenisnya ada dua, ada isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki, kata benda dalam bahasa Arab menunjukkan laki-laki, terbagi menjadi dua, ada hakiki dan majasi. Yang kedua, isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan wanita, ya. Menunjukkan wanita, kata-kata benda dalam bahasa Arab menunjukkan wanita. Kemudian ciri-cirinya telah kita sebutkan tadi, ada empat, anak cukupkan di empat ini karena mewakili ciri-ciri yang lain, dan ini adalah ciri khas, kalian bisa menghafalkan ini dan kalian akan bisa membedakan mana isim mudzakkar dan isim muannas dengan empat ciri-ciri ini. Ya, jadi yang pertama diakhiri ta marbuto. Ya, yang kedua nama wanita, yang ketiga sifat khusus bagi wanita, yang keempat anggota badan double. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan tentang teori bab kedua dan bab pasal kedua. Insyaallah taala kita akan contohkan nantinya, aplikasikan ke dalam ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana di dalam ayat itu isim mudzakkar dan mana isim muannas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.